Kalau misalnya berbedanya apalagi yang terlalu jauh, itu biasanya menimbulkan hal-hal yang negatif juga. Kerja dulu, ya nggak apa-apa dari bawah dulu misalnya gitu kan, dia sebagai staff dulu, kan supaya merasakan juga gitu. Jadi misalnya kayak bobotnya, bibitnya, bebetnya, kalau dengan itu udah, kalau kata orang Jawa tuh udah satu paket, biasanya komunikasinya lebih enak. Terlalu yang tua banget, beda umurnya kayak misalnya, bener beda 5 tahun, 10 tahun itu pasti jauh. Oke, welcome back to our channel P3K. Pembelajaran. Welcome back to our podcast. Dimarahin. Sorry. Oke, welcome back to our podcast P3K. Pendidikan, pembelajaran, parenting, dan kesehatan mental. Balik lagi bersama Ajeng dan Kakak Bella. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat dong, pasti harusnya ya. Yes, ketemu lagi sama kita sehat, Jeng. Sehat, iya. Hari kita ini mau ngomongin apa nih? Kayaknya sih yang lagi seru nih Kak, tentang pacaran atau hubungan yang setara gitu ya. Setara dalam hal apa? Setara ya misalnya dalam pola pikir. Ya kalau orang Jawa, nih aku kan orang Jawa ya ngomongnya bobot bibit bebet. Bobot bibit bebet. Ngeri banget ya. Yang orang Jawa pasti tahu lah tuh. Berat. Bobotnya, jadi dia tuh ngomongin ini ya, apa sih namanya, tingkatan pendidikan. Ya. Sekolah berarti ya. Bobot ya. Bibit berarti keturunan. Ya. Bebetnya jadi kayak pola pikirnya. Bebet gitu pola pikir ya. Apa kebiasaannya dan lain-lain gitu ya. Perilakunya gitu kan. Itu membentuk jadinya. Nah, ini kita dalam hubungan nih biasanya kan juga ada nih yang setara, ada yang enggak gitu ya Kak. Benar. Jadi kita sekarang ngebahas yang setara nih. Yang setara ya? Iya, karena yang... Berarti yang setara tuh yang kayak gimana, Jang? Setara tuh misalnya, pendidikannya mungkin sama-sama gitu ya. Sama dia misalnya sama-sama S1 misalnya, atau sama-sama D3, atau misalnya sama-sama lulusan SMA misalnya, bisa kan kayak gitu. Dan itu biasanya dalam kehidupan itu jadi lebih nyambung karena nggak ada yang merasa lebih gitu ya. Gitu ya. Karena kalau misalnya berbedanya apalagi yang terlalu jauh, itu biasanya menimbulkan hal-hal yang negatif juga gitu. Bukannya nggak boleh, tapi kebanyakan agak lebih riskan gitu kan. Apalagi kalau yang ceweknya lebih di atas gitu kan. Gitu. Itu gengsi laki-laki udah ketendang tuh ya. Benar, dari awalnya udah kayak gitu. Terus juga pola pikirnya kan langsung kayaknya baper aja gitu kan. Nah, karena kan juga penghasilan juga jadinya kan mempengaruhi ya. Iya, siapa yang income-nya lebih gede ya. Iya, kecuali emang si istrinya ini atau si ceweknya ini ya cuma ibu rumah tangga. Gitu. Nah, gimana kalau menurut Kak Bella yang setara itu bagaimana? Mungkin ilmu gua nggak setinggi Ajeng nih kalau ngomongin gitu. Bukan ilmu sih, mungkin lebih pembelajarannya. Kalau gue sih ngeliatnya setara itu lebih ke mindset aja sih. Pola pikir dalam artian pengalaman hidup sih ya. Pengalaman hidup mungkin lebih real ya, Jang. Iya. Karena kan kita nggak mungkin bisa ngomong kalau kita nggak pernah ngerasain. Betul. Kita nggak pernah mengalami dan kita nggak tahu rasanya saat kita mengasih input ke pasangan tuh mesti kayak gimana. Ya memang pengalaman hidup orang udah pasti beda-beda. Dan cara kita menyampaikan juga itu mungkin jadi suatu kunci. Karena di saat kita pengen kasih reminder, gentle reminder, maksudnya supaya pasangan kita nih nggak bakal kena musibah atau nggak bakal kena kejadian yang kita nggak mau gitu kan. Tapi sebenarnya nggak usah dibohongin kalau memang dia belum ngerti dan belum paham, kita mau ngomong sampai mungkin berbusa-busa juga dia mungkin belum bisa relate gitu. Bukan berarti dia nggak mau dengerin, tapi one day saat dia misalnya ntar mengalami, mungkin dia baru inget, oh iya gue udah pernah dikasih tahu ya. It's okay, bukan hak gue untuk ngejudge itu sih, tapi yang setara adalah berarti kalau dari sisi gue sih Jang, pengalaman hidup. Iya, benar. Itu harus at least. Jadi punya pasangan jangan terlalu yang tua banget, beda umurnya kayak misalnya beda 5 tahun, 10 tahun itu pasti jauh pola pikirnya. Tapi kalau yang beda-beda setahun, 2 tahun itu seru sih. Seru ya. Tapi gini Kak, ini kan kita soalnya ngebahasnya juga bukan yang selalu berhubungan rumah tangga ya. Yang pasangan pacaran juga itu relate juga sih sama pembahasan ini gitu. Karena hubungan kalau ngomongin setara itu
pola pikir ya, Ya. pola pikir ya Kak. Jadi kalau misalnya yang tadi kata Kak Bella umur jauh 10 tahun, karena yang 10 tahun lebih tua itu udah mengalami hidup Jauh loh 10 tahun. pengalaman udah lebih banyak Iya. gitu ya. Yang sebelumnya masih yang lebih muda itu masih kayak belum tahu. Mencari-cari jati diri juga. Iya benar. Bener, apalagi ya usianya masih Nah, 20-an. Aduh masih baper-bapernya gitu ya. Apalagi kalau dikasih tahu terus kayak dibilangnya sotoy banget sih loh, padahal itu ngasih tahu yang baik Betul, gitu. betul. Ya memang kalau misalnya teman-teman ini ada yang relate Kak, ada sih solusinya ada. Ya komunikasi lagi gitu. Maksudnya cara mengomunikasikan sekarang kan udah eranya digital lagi Ya. Kak. Jadi mereka sudah terbiasa dapat informasi begitu dikasih alasannya dengan detail gitu. Memang kalau kita tadi pembahasan setara itu lebih memudahkan aja sebenarnya. Tapi kalau teman-temannya udah terlanjur ya masa iya harus selesai enggak juga. Enggak lah, mungkin masih banyak cara atau jalan yang Iya. bisa dilakuin sih. Terus kedua, kalau tadi kan masalah mindset. Yang kedua mungkin lebih ke finansial. Finansial benar. Secara keluarga mungkin yang satu terlahir dari keluarga yang sudah tajir banget. ya lalu dari orang udah tajir, Iya. sama yang satu lagi ya dia harus berjuang Hustle untuk gitu menghidupi ya. hidupnya. Itu pasti mindsetnya beda. Yang satu Betul. yang mostly biasanya yang udah terlahir kaya tuh pasti manja, kurang benar. tough, Iya. terus dia nggak bisa problem Kurang solving, motivasi, kurang gitu motivasi. ya. Jadi kayaknya apapun udah ada, Udah ada. dia mau beli ini udah ada, mau beli itu tinggal beli. Tapi yang satunya lagi, even udah dia terbiasa. untuk makan sehari-hari aja tuh dia struggle. Iya. Jadi dia lebih mengapresiasi, dia lebih menghargai hal-hal dalam hidupnya. Nah itu gimana Jang? Iya, itu bener banget itu Kak. Jadi kayak aku juga lebih suka sama orang-orang yang hustle sebenarnya. Karena orang-orang yang terlahir kaya itu harusnya orang tuanya juga bisa mendidik anaknya hustle harusnya. Tapi ya balik lagi nih, ada juga maksudnya bukan ada lagi, banyak juga orang yang sudah terlahir kaya ya pola orang tua ini mengasihi anaknya lebih gitu Kak. Jadi kayak manjain tanpa disengaja gitu. Nggak sengaja sebenarnya karena dia punya aja. Namun biasanya orang yang tajir ini ngasih pendidikan si anak ini sampai tinggi biasanya. Oh, Itu yang sekolahnya membantu tinggi ya? dia jadinya pemikirannya juga bisa dewasa gitu. Good. Tapi ya kalau untuk sikap itu memang biasanya ya keributan terjadi sama lebih tegar ya yang kalau yang hustler itu ya. benar. Jadi kalau orang yang udah terbiasa di apa-apa juga semuanya ada, ya otomatis jadi lebih manja aja Iya gitu. sih, iya Cuman sih. ya hati-hati aja kalau misalkan udah terbiasa tajir dari lahir gitu ya. Itu harus dibiasakan punya motivasi juga dalam diri sendiri. Iya benar. Ya karena kan kita nggak tahu apakah kita selalu di atas, apakah kita Betul. nantinya akan jadi di bawah dan lain-lain gitu loh. Ya. Karena itu kekayaan orang tua bukan kita. Oh iya bener lagi. Gitu. Itu poin yang paling penting banget guys, itu duit orang tua lo. Tapi kalau lo dikasih warisan banyak, kayaknya lo tetap harus belajar Manage, deh. bener, karena Harus tetap belajar manage untuk kerja gitu. keluar dari lingkaran orang tua. Misalnya lo kerja di tempat lain supaya lo ngerasain tuh di posisi-posisi dari bawah. bener. Lo bisa climbing up sampai akhirnya lo bisa di satu posisi yang mungkin tinggi. Itu semua ada pelajaran hidupnya ya. Benar. Tapi Baik kalau- buat diri lo sendiri juga. benar. Memang harus orang tua nih kalau memang udah tajir. Kenapa maksudnya kayak dia tajir terus punya anak yang saat ini lagi mencoba untuk si anak ini harus kerja dulu. Ya nggak apa-apa dari bawah dulu misalnya gitu kan. Dia sebagai staff dulu. Kan supaya merasakan Iya, juga betul. gitu. Efeknya kalau ke hubungan apa tuh Jang? Yang Sangat. satu anak orang kaya, yang satu dia pekerja keras, itu apa efeknya dalam hubungan? Ya kalau di dalam hubungan jadinya ada effort untuk dia mengejar sesuatu bersama-sama visi dan misinya, Oke, tujuannya. Kalau oke. misalkan dia terbiasa semuanya diberikan, kalau nanti suatu saat dapat pasangan terus nggak sama dengan pola asuh si orang tua, problem itu ya? jadi masalah, problem gitu. Karena dia terbiasa semuanya dapat gitu. Makanya anak orang kaya pasti dijodohinnya malah orang kaya juga Gitu. guys. Ya karena supaya setara kan, Betul. gitu. Karena supaya setara, bukan karena Menjaga keturunan juga Iya, ya. benar. Karena juga mungkin orang tuanya nggak tahu gitu kalau Ya. mereka itu kalau misalnya dapat yang di bawah nanti akan masalah gitu Ya. karena Kasihan tidak yang setara. kasihan yang hustlernya juga. Gitu. Tapi Benar. tapi gini kalau misalkan dua-duanya sama-sama tajir terus juga nggak ada motivasi ya kasihan juga sebenarnya Iya sih, gitu. bayang nggak sih kayak gimana tuh? Makanya untungnya kebanyakan orang tua yang tajir itu menyekolahkan anaknya sampai tinggi. Harusnya itu yang jadi poin penting buat teman-teman, harus dipakai Pikirannya supaya terbuka ya. memanage nantinya Ya. gitu. Harusnya begitu. Ya. Karena kalau enggak ya kita karena lagi ngomongin hubungan yang setara nih ya. Jadi ya harus dipergunakan dengan baik kita. Oke. Kalau enggak nanti ya kesehatan mental terganggu lagi. Kita ngomongin kesehatan mental emang agak panjang gitu Oke. ya. Karena ya hal kecil kelihatannya, tapi kalau misalkan udah kena, itu bisa merusak semuanya gitu kan. Nice. Iya. Nice. Jadi yang pertama tadi apa Jang?
Hubungan apa nih bobot Yang setara tadi kita udah bahas. Tentang bobot bibit bebet udah Iya. semua tuh. Bobotnya satu pemikiran, maksudnya artinya Mindset. pendidikan, Oke. mindset. Kedua tadi yang keturunan, kekayaan keluarga masing-masing. Jadi kalau Mungkin bisa, satu lagi kali Jong. satu lagi bebetnya perilaku. Adat istiadat Adat nggak sih? istiadat, benar. Suku-suku juga ngaruh nggak sih? Suku ngaruh banget. Iya loh, itu karena bisa bikin argumentasi Keributan, untuk benar. hubungan yang setara. Iya. Karena kan contoh ya, aku bukannya rasis, misalnya kayak orang Jawa sama orang Manado. itu banyak ya. Jawa orang Manado. Itu banyak sih. Yang random tuh orang Ambon ketemu orang Sunda tuh gimana tuh? Ini aku orang Ambon ketemu sama orang Oh, Jawa. udah ketemu iya Gila lagi. gitu. Nggak, maksudnya bukan Iya. ngomongin suku, tapi Nggak. sometimes culture itu bisa ke adat istiadat. Kayak orang Batak kan pasti udah punya kebiasaannya mereka tuh dalam memperbanyak keturunan kan. Ketemu sama misalnya dari suku adat lain lagi, itu bisa ada konflik untuk hubungan setara. Betul. Kadang orang tua mintanya gini, tapi yang entah dari pacarnya satu orang tuanya begini. Nah itu juga Betul. Jadi makanya capek nggak tuh, banyak banget. benar. Jadi kayak gini Kak, kalau di psikologi ada tuh nama pelajarannya lintas budaya atau sosial budaya. Lintas budaya. Lintas Ya. budaya atau sosial budaya, dan memang itu masuk dalam kategori ilmu kemanusiaan juga gitu, Oh, gitu kan. ya? Kan karena concernnya kan kita maksudnya relate dalam kehidupan juga. Iya lagi, karena Dan kita di semua timur orang- sih ya. Benar gitu. Itu Terus kayak ngaruh banget gitu. benar, kayak contoh gini, misalnya orang menikah nih, ribet banget satu mau ini gitu. Padahal masih satu suku sama. Oh, Itu iya. aja udah kebanyakan keributan gitu ya. Maksudnya bukan keribetan lah gitu Iya. ya. Apalagi yang berbeda sukunya, karena kan pasti punya keinginan masing-masing, punya ego Kan masing-masing kan nikah gitu setahun, ya. nikah setahun sekali. Satu kali seumur hidup. Nikah kan seumur hidup sekali. Jadi Iya. wajar tuh ya kalau dari Wajar, kedua belah pihak benar. punya kebiasaan-kebiasaan atau ritual dalam sukunya masing-masing yang mereka pengen terapin di anak-anaknya gitu. Betul. Nah itu kan sometimes jadi problem. Tapi kalau ketemu yang tapi yang sama-sama misalnya sama sukunya sama juga. Iya, makanya tadi aku bilang, kalau yang satu sukunya aja juga bisa berbeda-beda Iya nih. lagi. Karena memang menyatukan semua kepala manusia itu jadi satu emang sulit gitu kan. Ya balik lagi nih, makanya tadi kita ngomongin kalau setara dari awal itu biasanya lebih mudah untuk komunikasi. Oke. Gitu. Jadi Oke. misalnya kayak bobotnya, bibitnya, bebetnya, kalau dengan itu udah, kalau kata orang Jawa tuh udah satu paket, biasanya komunikasinya lebih enak. Walaupun tetap dalam pemikiran masing-masing beda-beda gitu. Tapi dikomunikasikan dengan lebih santai Iya gitu. Akhirnya menemukan titik temu. Nah, dalam hubungan juga memang rata-rata nih, misalnya orang Jawa, jangan lupa dapat orang Jawa ya harus begini gini. Iya lagi. Atau misalkan orang Batak, dapatnya harus Batak juga. Iya, benar. Biasanya gitu. Iya. Ya karena emang itu bagian dari kehidupan juga gitu lah. Maksudnya relate banget gitu Kak. Kalau ngomongin sosial budaya ya gitu. Dan itu memang relate banget. Belum lagi ada misalnya yang satu, waduh sabar. Sabar. Kalau yang satu dia misalnya orang Asia, Nah itu lagi. terus tiba-tiba dia nikah sama orang Eropa, Nah itu beda lagi tuh. itu setara nggak tuh? Untuk awalnya biasanya sih kalau yang aku lihat ya, karena aku juga punya saudara-saudara yang nikahnya sama orang-orang bule gitu ya. Kalau orang bule itu lebih kayak untuk komitmen itu dia udah menyatakan dari awal iya, enggak. Kalau orang kita dia abu-abu. Oke. Iya apa enggak sih gitu. Kebudayaan lagi gitu ya. Karena dia lebih mengutamakan perasaannya dulu nih gitu. beda banget sih pasti. Gitu kan. Ya, kalau orang bule itu kebanyakan mereka udah independen soalnya kan. Ya. Jadi dia pola pikirnya tuh ya kalau iya, dia berarti sudah bisa mengakomodir semuanya. Oke. Kalau emang enggak, ya enggak gitu, enggak akan memaksa. Lebih simple ya, lebih straight to the point aja ya. Makanya di sana kebanyakan orang yang tinggal bareng belum tentu nikah. Iya lagi. Gitu. Banyak gua. Kalau di sini nggak bisa begitu. Nggak bisa lu mau digenjang anjing lu satu RT. Gitu. Iya, bener lagi. Sosial budaya nih ceritanya gitu. Iya Kak. benar. Nah, itulah tadi pembahasan tentang Setara. hubungan dalam setara hubungan. ya, banyak ya. Benar. Tapi yang namanya jodoh sih kalau memang udah diatur sih udah pasti akan Benar. Yang utama nih Kak, belum lagi yang beda agama tuh. Itu juga Banyak itu ya? sangat banget Kompleks. itu. Kompleks benar. sangat kompleks. Jadi yang setara itu memang biasanya walaupun sudah setara, tetap aja ada konflik namanya kehidupan. Iya, benar. Tapi biasanya minim. Tapi yang mungkin yang bisa di-cheat, yang kita bisa usahain tuh mungkin waktu pacaran itu adalah waktu dimana kita menyatukan pola pikir. Menjajakan. Benar nggak sih? Benar. Dengan segala perbedaan tadi yang kita udah bahas satu-satu ya, itu aja belum semua tuh. Nah akhirnya di pacaran lah kalian saling mengenal sampai akhirnya bisa meng-align-kan satu pikiran. Kalau emang cocok,
baru nikah. Benar, Itu nggak sih? benar. Itu baru setara loh. Benar. Maksudnya minim ya, minim problem. Problem mah pasti ada. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Setuju banget. Nah, teman-teman gimana nih? Kalian punya problem yang sama? Problem yang sama lagi. Iya lagi. Apakah kalian Banyak, sudah pasti setara, banyak. ya kan, setara dengan Iya. pasangan? Atau masih ada kebingungan nih? Kalau misalkan case aku begini gimana ya? Coba ditanyakan di komen gitu ya. Jangan lupa subscribe dulu supaya nggak ketinggalan nih perjalanan kita nanti membahas tentang P3K. Terus juga di komen nanti, terus di share linknya, jangan lupa di like juga. Dan kayaknya pembahasan kita sampai sini dulu. Singkat, jelas, dan padat. Betul, karena agak berat ya. Ya. Kalian boleh loh kalau misalnya Mau kritik-kritik punya sudut misalnya. pandang juga, Betul. atau mungkin punya pengalaman yang Iya. seru-seru. Buat gue sharing is caring. Jadi Betul. channel ini dibikin untuk itu guys. Jadi jangan lupa teman-teman, please support kita terus dengan nonton video-video kita. Dan kedepannya juga kita masih tetap akan mencari topik yang supaya kita masih tetap bisa ngobrol bareng ya Jang ya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan membahas mengenai sesuatu yang kalian tulis di komen gitu ya. Iya dong, kalau ada yang menarik gue pengen ngomongin. Yes. Kita pada dasarnya sering ngobrol lah ya. Betul. Kali aja kalian juga mau nih jadi bintang tamu kita. Oh iya nih. dong, boleh dong. Coba makanya di komen biar kita kenal kalian gitu ya. Kita ketemu lah di Yan Kedai Kopi di Jalan Sabang ini. Betul. Thank you buat Yan Kedai Kopi masih ngasih kita tempat untuk kita bikin podcast ini. Iya, karena kita setia, dia juga setia sama kita. Cie. Oke teman-teman. See you di next Episode kita pamit undur diri dulu. Goodbye for now. Bye bye. Bye.